Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rosidin, MKom. Saya adalah dosen di program studi S1 PJJ Sistem Informasi dengan keilmuan utama di bidang Software Engineering. Di kesempatan ini kita akan memulai mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak atau RPL. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang akan dilaksanakan dengan metode daring sepenuhnya di LMS Solusi Universitas Siber Muhammadiyah. Total keseluruhan pertemuan kita adalah 16 pertemuan dalam satu semester. Mata kuliah ini sangat penting karena menjadi fondasi dalam membangun sistem informasi yang baik dan profesional. Melalui mata kuliah ini, teman-teman diharapkan mampu mencapai 4 capaian pembelajaran yang nanti akan dievaluasi melalui tugas, kuis, keaktifan, UTS, UAS, agar dapat mengukur kemampuan teman-teman secara menyeluruh. Secara keseluruhan kita akan mempelajari bagaimana membangun perangkat lunak secara terstruktur, berkualitas, dan sesuai standar rekayasa. Dengan latar belakang keilmuan saya di software engineering, kita akan belajar bersama-sama untuk memahami tidak hanya teori, tetapi juga penerapan praktis yang relevan dengan dunia kerja saat ini. Manfaat utama dari mata kuliah ini adalah meningkatkan kemampuan teman-teman dalam menghasilkan perangkat lunak yang handal, mudah dipelihara, dan memberikan nilai tambah bagi organisasi, sehingga daya saing teman-teman sebagai lulusan sistem informasi akan semakin kuat. Untuk penilaian di semester ini, komponen nilainya terdiri dari keaktifan sebesar 10%, tugas dan kuis sebesar 20%, ujian tengah semester 30%, serta ujian akhir adalah 40%. Mata kuliah ini akan membahas berbagai topik secara bertahap, mulai dari konsep dasar rekayasa perangkat lunak, pengembangan secara profesional, etika profesi, model dan proses pengembangan, penanganan perubahan, dokumen kebutuhan, rekayasa kebutuhan, perancangan arsitektur, implementasi, hingga pengujian pada tahap pengembangan dan rilis. Kita akan melaksanakan ujian tengah semester pada pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester di akhir perkuliahan. Saya berharap kita semua dapat menjalani proses pembelajaran ini dengan baik, aktif, dan penuh semangat. Saya siap mendukung dan berdiskusi bersama teman-teman sepanjang semester ini. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam studi kita. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan pada kita semua untuk bisa kembali melaksanakan tatap maya perkuliahan kita untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita ya. Di pertemuan keempat ini kita akan belajar terkait dengan model proses ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya mau bertanya-tanya dulu nih, gimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah, baik. Baik, Pak. Sehat. Alhamdulillah, Pak. Oke, ya mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya, nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Kita mulai dulu ya materi kita. Kalau berbicara terkait dengan rekayasa perangkat lunak, ada sebuah fakta ya, ada sebuah fakta di mana ada salah satu riset ya dari Chaos Report ya, dari Standish Graph, hanya sekitar 3 ya dari 10 proyek perangkat lunak yang berakhir sukses ya, seperti itu. Nah, selesai tepat waktu misalnya seperti itu, atau sesuai anggaran ya, dan sesuai kebutuhan seperti itu. Terbayang mungkin ada beberapa proyek-proyek dengan banyak sekali anggaran yang diberikan kepada sebuah instansi atau lembaganya untuk menyelesaikan sebuah sistem informasi. Namun pada akhirnya sistem informasi itu mungkin banyak sekali kita temukan kekurangan, ataupun mungkin fungsinya jadi tidak berfungsi dengan baik, ataupun celah keamanannya kita temukan banyak sekali. Nah, itu mungkin yang muncul dari gambaran kita.
Contohnya misalnya ada salah satu proyek ya, nah ini bukan di Indonesia ya, tapi di luar negeri ya, yaitu proyek $170 juta ya, yang berakhir di tempat sampah. Proyek itu sudah diaudit ya oleh pemerintahnya, dan di berbagai publikasinya itu diberitahu. Nah, ini menandakan bahwa apa? Bahwa ternyata menjadi seorang engineering juga itu harus benar-benar profesional ya dalam mengembangkan perangkat lunak seperti itu. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana model proses untuk pengembangan perangkat lunak ya, atau di sini kita bisa melihat bagaimana kerangka kerja keputusan seorang lulusan sistem informasi itu menjadi seorang insinyur atau engineering yang profesional. Kita mulai dari sebuah efisiensi dari proses ya. Jadi kita berbicara pengembangan perangkat lunak itu sebenarnya bukan resep ya. Kalau kita berbicara bagaimana algoritma langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah, nah itu mungkin baru bisa disebut resep. Tapi kalau berbicara mengembangkan perangkat lunak itu adalah sebuah peta atau kalau bisa disederhanakan lagi itu roadmap ya, seperti itu. Di mana nanti kita akan menyelesaikan mengestimasi waktu ya, penyelesaian dan biaya proyek misalnya. Kemudian kita juga memastikan setiap fase itu memenuhi kriteria ya secara eksplisit ya seperti itu. Komunikasinya misalnya menyamakan komunikasi atau pemahaman dalam sebuah tim ya seperti itu. Contohnya kita misalnya di fase desain kita harus menyamakan dari tim front end dengan back end dan juga memenuhi standarisasi internasional misalnya atau ISO. Ada sedikit gambaran ya teman-teman, model umum dan proses spesifik. Nah, contoh dari model umum itu misalnya kayak Scrum ya, mungkin ada yang sudah pernah mendengar istilah tersebut ya. Nah, kemudian dibagi ya dari model umum sebenarnya bisa kita bagi ke model yang spesifik ya. Contohnya dari implementasi tim A ini dia menggunakan tools Jira. Durasinya 2 minggu menyelesaikan project itu. Dan di dalamnya ternyata apa yang dilakukan yaitu lolos unit testnya sebagai definisi dan daripada tugasnya. Dan juga dia melakukan quality assurance. Nah, kemudian yang tim B, apa yang dilakukan secara umum adalah lolos dari security audit ya. Jadi dua organisasi yang menggunakan Scrum itu memang bisa memiliki operasional harian yang sangat berbeda di lapangan. Nah, kita masuk ke model proses inti yang sering digunakan dalam pengembangan perangkat lunak ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada model waterfall ya. Langkah-langkah dalam waterfall ini seperti namanya ya, kayak air terjun. Jadi diurutannya dari yang atas ke bawah. Kalau kita lihat di sini ada dimulai dari requirement, kemudian design, implementation, integration, lalu yang terakhir adalah operation. Lalu yang kedua adalah model proses incremental development ya, di mana kita buat outline requirement dulu ya. Setelah itu kita masuk ke langkah mini siklus spec-nya seperti apa, kemudian desainnya seperti apa, kemudian build, lalu testing ya. Nah, kemudian kita melakukan rilis yang kedua daripada sistem yang sudah jadi kan sudah dites nih. Kemudian kita melanjutkan ke rilis yang kedua ya. Karena incremental, increment itu artinya dia memulai dari tahap yang bawah ke yang atas ya. Tahap pertama, kedua, ketiga. Nah, makanya di sini kalau kita perhatikan ya, rilisnya itu ada rilis versi 01, versi 02. Nah, mungkin kalau dulu teman-teman RC ya atau alpha, beta dan seterusnya sampai versi final ya. Nah, yang selanjutnya adalah hybrid ya. Ini kita membahas dulu perbandingannya. Jadi kayak waterfall dan incremental itu bedanya apa ya? Secara umum ya, biaya perubahan daripada waterfall itu naik eksponensial ya. Di akhir ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian kalau berbicara terkait incremental itu biaya perubahannya relatif stabil dan linear aja ya, seperti itu. Jadi tidak eksponensial yang naik seperti itu. Nah, untuk kebutuhannya kalau di waterfall lebih stabil ya. Kemudian kalau di incremental itu lebih berkembang dan keterlibatan pengguna di akhir proyek itu waterfall
Kalau di incremental terus-menerus ya. Jadi atau bisa juga di keterlibatan pengguna itu di awal proyek juga yang waterfall itu ya. Jadi pada saat kita analisis kebutuhan ya, kalau saya balik sedikit ya, requirement ini kan kita melakukan pembuatan spesifikasi. Nah, itu kan ada diskusi dengan klien. Nah, biasanya di situ nih interaksi yang dilakukan. Nah, kemudian ada fokus utama kepatuhan dokumen. Jadi waterfall ini diharapkan dokumen yang dihasilkan tuh sudah selesai di awal dulu ya. Oke, selanjutnya adalah integrasi dan konfigurasi ya, di mana di sini pendekatan terkait dan mengkonfigurasi komponen yang sudah ada daripada membangun dari nol ya. Nah, ini yang mungkin sering dilakukan ya kalau misalnya kita seorang pengembang, tapi kita itu sekaligus freelancer. Ya, ini bukan mengcopy ya, tapi bagaimana kita bisa memodifikasi sistem yang sudah ada ya, kemudian kita sesuaikan dengan requirement daripada user. Kemudian dari evolusi yang ada terkait dengan reuse tadi, implementasi tadi ya, ada low code dan no code ya. Kemudian ada perluasan model integrasi melalui platform ya. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, teman-teman bisa melihat juga. Dan di sini custom build yang pertama, kemudian ada komponen reuse, kemudian ada low code atau no code ya. Nah, di mana kalau custom build itu dia kontrol penuh, waktunya lama, biayanya tinggi ya. Kalau komponen reuse berarti keseimbangan modifikasi dan kecepatan. Jadi mungkin ada beberapa komponen yang mungkin kita bisa manfaatkan dan juga kita bisa modifikasi sehingga waktu pengerjaannya lebih singkat. Nah, kemudian ada low code ya, kecepatan maksimal. Hitungan hari, resiko vendor login ya. Itu resiko, salah satu resikonya ya. Jadi sebenarnya konteks idealnya itu sangat populer untuk aplikasi internal perusahaan ya. Di mana kita tidak perlu takut adanya hak pelanggaran ya, hak cipta dan lain sebagainya. Karena kita mungkin hanya kebutuhan internal dari perusahaan. Tapi kalau misalnya kita untuk dijual kembali lah intinya, itu agak riskan ya. Takutnya nanti ada yang melakukan atau melaporkan bahwa ada pelanggaran hak cipta di sana. Nah, kemudian kita lanjut ke rational unified process ya. Nah, proses hibrida di sini berskala perusahaan enterprise yang menggabungkan struktur fase ala waterfall dengan iterasi ya di dalam setiap fasenya. Nah, berbasis komunikasi use case tentunya. Nah, kita bisa lihat di sini ada beberapa bagian ya. Di sini ada inception ya, definisi ruang lingkup atau business case-nya seperti apa. Kemudian ada elaboration di mana detail kebutuhan dan arsitektur mitigasi resiko. Kemudian ada kriteria bagaimana arsitekturnya stabil, 80% use case itu siap ya. Kemudian ada construction di mana pembangunan mayoritas kode secara iteratif ya, berurutan seperti itu, dan kriteria sistem rilis versi beta misalnya. Kemudian ada transisi ya, ada deployment, training, dan tuning ya. Kriterianya adalah sistem diterima penuh oleh pengguna ya. Jadi ada penggabungan antara waterfall dengan incremental ya, seperti itu. Di sini ada model proses spiral ya. Nah, kalau kita lihat di sini kayak bentuk obat nyamuk ya, kalau teman-teman perhatikan. Nah, ini menggambarkan seperti apa prosesnya, yaitu dia bergerak dari paling dalam, kemudian keluar ke sini, dan seterusnya sampai selesai. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Jadi dikembangkan oleh BOM ya. Meta ini berpusat pada mitigasi resiko ya. Pilihan model spesifik pada setiap putaran iterasi ditentukan oleh resiko dominan saat itu. Nah, prinsip utamanya apa? Lakukan aktivitas yang paling mengurangi risiko terbesar berikutnya ya. Jadi setiap putaran spiral itu melalui fase evaluasi risiko secara eksplisit. Putaran-putaran ini semakin besar itu semakin lama ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke agile ya, agile umbrella ya. Jadi filosofi pengiriman incremental ya. Agile bukanlah metode tunggal, melainkan payung filosofi ya. Di sini kita bisa lihat ya gambarnya seperti payung ya.
ada Scrum ya, kemudian di dalam Scrum itu ada iterasi tetap, misalnya sprint 1 sampai 4 minggu ya. Peran spesifiknya PO, SM, dan Dev. Kemudian ada berbasis backlog dan ini yang paling populer ya. Kemudian ada Kanban, ada Extreme Programming, dan juga ada Crystal ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke evolusi modern ya, di mana di sini ada DevOps dan DevSecOps ya. DevOps itu bukanlah model proses terpisah, melainkan praktek rekayasa yang melengkapi model apapun ya dengan otomatisasi berkelanjutan. Di sini kita bisa lihat ada teknik CI/CD ya dan infrastruktur sebagai kode ya. Kemudian ada continuous integration dan continuous development CI/CD yang tadi kita sebutkan, di mana menghilangkan hambatan rilis perangkat lunak melalui otomatisasi. Nah ini manfaatnya apa? Manfaatnya ketika teman-teman melakukan updating daripada sistem informasi yang dikembangkan, itu dia otomatisasi akan merilis update tersebut ya. Tapi perlu diperhatikan bahwa update-update seperti ini mungkin harus teman-teman perhatikan dengan baik, jangan sampai tidak melewati testing yang benar ya. Jadi nanti update itu tidak sesuai misalnya, lalu di-upload secara otomatis ke aplikasi yang sudah berjalan dan nanti malah menimbulkan masalah baru. Nah, kemudian ada shift left security, di mana memindahkan pengujian dan audit keamanan seawal mungkin ke kiri ya, maksudnya ke dalam siklus kehidupan pengembang, maksudnya seperti itu ya, bukan lagi di akhir proyek. Oke, next kita lanjut, di mana di sini adalah mengukur efektivitas proses. DORA ya, itu melepaskan dari model yang digunakan ya, standar industri untuk mengukur efektivitas proses, mengembangkan secara objektif bersandar 4 metrik DORA, di mana di sini ada deployment frekuensi, seberapa sering kode berhasil dirilis ke production ya. Kemudian lead time for change ya, waktu yang dibutuhkan dari commit kode hingga sukses deploy. Lalu yang ketiga adalah mean time to recovery, ada kecepatan tim memulihkan sistem dari kegagalan operasional. Lalu yang keempat adalah change failure rate ya, di mana presentasi perubahan rilis yang mengakibatkan cacat atau downtime. Nah, ini masalah-masalah yang sering terjadi nih di sebuah sistem informasi yang bergerak di bidang programming ini rasakan ya, termasuk saya pribadi ya seperti itu. Tapi kalau kita menerapkan ini dengan baik, maka hal-hal itu bisa kita minimalisir ya. Oke, di sini kita bisa lihat matriks keputusan arsitek, di mana ada beberapa model di sini, lalu kita bisa lihat fleksibilitasnya nanti seperti apa, ya, lalu dokumentasi apa aja ya seperti itu, dan konteks yang biasa digunakan dari model-model tadi ya. Nah, di sini misalnya teman-teman posisinya di mana nih? Freelancer misalnya, bekerja mandiri, kira-kira apa nih yang cocok? Nah, ini nanti bisa teman-teman amati dan bisa teman-teman coba gunakan model-model tersebut dalam menyelesaikan sebuah pengembangan perangkat lunak. Ya, itu. Dan ini adalah kesimpulan di mana realita hibrida modern ya, di sini kita sebut seperti itu, di mana tidak ada satu proses yang paling unggul bisa dibilang atau proses emas ya untuk semua masalah. Jadi insinyur ulung itu menyesuaikan proses dengan profil risiko proyek. Ya, di mana di sini kita harus menghindari dogma metode. Di dunia nyata hampir semua organisasi berskala besar itu menggunakan pendekatan hybrid ya. Tadi sudah kita jelaskan ya, kemudian mempertimbangkan regulasi dan juga fokus pada nilai ya. Oke, untuk materinya saya kira itu ya teman-teman. Mungkin sekarang saya akan berikan sesi pertanyaan seperti itu kepada teman-teman sekalian. Silahkan, apakah ada yang mau bertanya? Oke, Mbak Amel ya. Oke, silahkan Mbak Amel pertanyaannya. Oke, terima kasih sebelumnya Pak atas waktunya. Saya tuh awam banget ya soal sebenarnya masuk sistem informasi itu benar-benar awal. Tapi kalau misalkan tadi tuh saya sempat cari tahu kalau misalnya agile dengan waterfall itu kan
bahasa gampangnya tuh agile itu kayaknya lebih modern gitu kan. Nah, kalau saya sebagai orang awam itu pasti milihnya agile karena menurut saya lebih mudah. Maksudnya kita bisa improve-nya tuh lebih mudah. Sedangkan kalau waterfall itu kan kita harus emang dari awal itu udah pasti hasilnya tuh harus kayak gini, nggak bisa di-upgrade lagi gitu. Terus tujuannya apa sih kita masih mempelajari waterfall sedangkan ada agile yang lebih lebih enak lah gitu, lebih fleksibel gitu. Makasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Amel atas pertanyaan ini, sangat baik sekali ya pertanyaannya. Kenapa kita masih pakai waterfall nih sampai sekarang? Padahal itu kan waterfall kan sudah usang ya, banyak model-model baru yang bisa di. Sebenarnya tadi kalau kita lihat di materi itu sedikit sudah saya singgung ya, di mana pertama waterfall itu tetap menjadi menjadi standar ya dalam sistem high integrity lah, ya, bisa dibilang seperti itu, di mana kalau kita lihat banyak sistem di instansi medis misalnya, atau di perbankan, atau bahkan di penerbangan ya, yang beberapa yang saya amati itu mereka itu mewajibkan dokumen ya. Dan kalau kita lihat tadi kan kalau model waterfall itu dokumentasi itu benar-benar sangat lengkap, sangat baik, dan juga siap diaudit kapanpun ya. Apalagi kalau kita tahu bahwa di instansi itu kan paling berisiko ya kalau ada salah-salah dalam melakukan proyek tertentu ya. Kalau sekarang karena kita lihat tadi bahwa perkembangannya sudah mulai hybrid, mungkin dari segi struktur secara keseluruhan itu waterfall, tapi di masing-masing tahapnya itu dikombinasikan dengan beberapa model proses yang lain ya. Jadi mungkin di pengembangannya di tengahnya ala-ala Scrum seperti itu ya. Gitu ya Mbak Amel ya. Oke. Ada lagi? Silahkan. Izin tanya Pak, Iya, silahkan. tadi saya lihat di PPT itu ada menggunakan custom build sama low code atau no code. Nah, cara menentukan apakah kita bisa mau gunakan custom build atau komponen reuse atau low code no code itu pertimbangannya apa Pak untuk membuat project yang lebih cocok? Oke. Nah, ini terkait dengan reuse ya, reuse daripada sistem yang sudah ada. Bagaimana cara kita menentukannya? Kita ya itu tadi salah satunya. Ketika kita hanya digunakan dalam spesifikasi atau dalam lingkup perusahaan ya internal misalnya, bolehlah kita pakai yang ada di GitHub misalnya seperti itu untuk mendukung itu. Tetapi ketika kita berbicara dalam proses untuk kebutuhan bisnis misalnya, untuk di perjualbelikan sistem itu, tapi ternyata sistem itu kita adopsi daripada sistem yang sudah ada dari source code yang open source, nah maka itu diharapkan jangan dilakukan ya, karena ketika kita mau mengembangkan sebuah sistem yang untuk dikomersialkan itu kalau bisa memang dibangun dengan alur dan proses-proses yang benar ya. Gitu Pak. Berarti kalau misalnya penggunaan no code, kalau mempertimbangkan sehubungan dengan kualitas perangkat lunak tadi atau keamanan atau untuk performa sama maintain-nya mungkin lebih rentan ya Pak, atau bagaimana Pak dibandingkan Betul sekali. Banyak orang yang bisa mengeksplorasi daripada sistem itu ya. Jadi akan sangat rentan sekali dengan baik itu celah keamanan, kan yang paling riskan kan dari sisi keamanan. Apalagi sistem itu digunakan untuk keperluan data-data privasi kita ya, seperti itu yang perlu diperhatikan. Lalu berarti kalau misalnya kita membuat kebutuhan kita dengan low code dengan aplikasi untuk yang sederhana, berarti kalau misalnya kebutuhannya semakin berkembang dan semakin kompleks itu masih bisa di upgrade ya Pak? Oh, sangat bisa sekali. Kalau open source kan bebas kita upgrade ya. Tapi kalau misalnya mau dikembangkan juga, misalnya kita tahu nih, pada saat kita pakai aplikasi open source itu ternyata banyak celah keamanan, padahal aplikasi ini mau kita kembangkan, mau kita public
publish gitu dan bisa diakses misalnya secara publik ya, maka itu harus diperhatikan dari sisi keamanan. Bisa melakukan planning dari awal ya, kebutuhan apa sih yang harus ditambahkan pada sistem ini ya, fitur apa yang harus, fitur dari sisi keamanan bisa ya, fitur untuk user bisa ya, dari sisi admin atau dari sisi pimpinan dan lain sebagainya, ataupun fitur-fitur yang lain yang bisa diadopsi dan diinjek ke dalam sistem itu. Begitu. Ya Pak, makasih Pak jawabannya Pak. Oke, terima kasih teman-teman semua. Saya rasa cukup ya untuk 3 pertanyaan. Begitu teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Saya sama-sama baca hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.